Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahir Ansah, Esos IMA, dosen program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Video ini saya buat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sistem pembelajaran yang saya pergunakan dalam penyampaian video ini adalah DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan satu proses penyampaian teori, konsep kepada mahasiswa sehingga materi pembelajaran atau perkuliahan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh mahasiswa. Sementara itu, interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan assessment merupakan satu proses penilaian kemampuan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah ilmu dakwah, di mana mata kuliah ilmu dakwah ini merupakan mata kuliah wajib yang setiap mahasiswa prodi harus mengikutinya. Mata kuliah ilmu dakwah terdiri daripada 2 SKS yang bersifat teoritis. Mata kuliah ilmu dakwah membekali mahasiswa untuk memahami tentang dakwah sebagai ilmu dan bisa dipelajari secara teoritis dan praktis yang mencakup hakikat ilmu dakwah, kerangka teoritis ilmu dakwah, kemudian dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dakwah, kemudian juga unsur-unsur dakwah yang terdiri dari da'i, mad'u, materi, metode, dan media dakwah. Mata kuliah ilmu dakwah ini juga menelaah tentang sejarah dakwah pada masa Rasulullah Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Wali Songo, dan juga menjelaskan tentang problematika dakwah yang terjadi pada saat ini. Adapun kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah ilmu dakwah ini terdiri daripada 4 butir. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar kajian ilmu dakwah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami objek kajian dan ruang lingkup ilmu dakwah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerima dengan kritis hakikat dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik, serta media dalam berdakwah. Kemudian yang keempat, kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam mata kuliah ilmu dakwah ini, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menerapkan atau mengaplikasikan teori, konsep, setiap makna, kaidah dakwah yang telah dipelajari. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ilmu dakwah ini terdiri daripada 13 materi. Yang pertama, hakikat ilmu dakwah. Yang kedua, kerangka teoritis ilmu dakwah. Yang ketiga, dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dakwah. Yang keempat, unsur-unsur dakwah. Yang kelima, hakikat da'i. Yang keenam, materi mad'u. Yang ketujuh, hakikat materi dakwah. Yang ke-8 adalah media dakwah. Yang ke-9, metode dakwah. Kemudian yang ke-10, dakwah Rasulullah SAW. Yang ke-11, dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ke-12, dakwah Wali Songo. Dan yang terakhir terkait dengan problematika dakwah. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan atau model perkuliahan, yaitu perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka ataupun luring, di mana dalam proses pembelajaran
Metode yang saya gunakan adalah ceramah, kemudian diskusi kelompok atau small group discussion, kemudian yang ketiga adalah keteladanan atau modeling atau uswah, dan yang keempat adalah studi kasus atau case method. Dalam interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan pendekatan student learning center, di mana sistem ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang aktif dalam melakukan proses pembelajaran, kreatif, mandiri, dan inovatif. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ilmu dakwah yang saya ampu, yang pertama adalah nilai kehadiran yang terdiri dari 10%, yang kedua keaktifan 15%, yang ketiga tugas 20%, yang keempat ujian tengah semester 25%, dan yang kelima ujian akhir semester 30%. Hasil asesmen atau penilaian yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah di antara aspek DEA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya lakukan, yang mana ini merupakan model pembelajaran yang saya terapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas terkait dengan mata kuliah ilmu dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan mata kuliah ilmu dakwah kita. Sebelum itu, kita buka perkuliahan kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita dengarkan pembahasan suci Al-Quran. Kita minta kepada salah seorang mahasiswa. Siapa yang akan membaca? Ya, silakan, Adi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق
Baik, makasih pada Saudara Adi Rahman. Muhammad Saputra, Hadir Ustaz. Haryanto, Hadir Ustaz. Adi Rahman, Hadir Ustaz. Wen Rizal, Hadir Ustaz. Anggun Putri Chania, Halimatus Sakdia, Hadir Ustaz. Lies Elvita, Hadir Ustaz. Nurliani. Hadir Ustaz. Selanjutnya kepada saudari siapa? Siti Nur Ainun Pohan, Hadir Ustaz. kemudian Radona Fitri. Semuanya hadir ya. Hadir Ustaz. Oke. Baik. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang kelima dengan judul unsur-unsur dakwah. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, ada tak yang ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Oke, coba Putra. Minggu lalu tentang apa kita, Mas? Kalau nggak salah Ustaz, seingat gue itu tentang dasar-dasar dakwah Ustaz. Oke. Apa yang masih teringat terkait dengan dasar-dasar dakwah ini? Tentang apa? Ada yang masih ingat ayat tentang dakwah? Ada Ustaz. Coba. Ada Ustaz. Coba lihat dulu. Ayatnya itu Surat apa? Ali Imran. ayat 104 Ustaz. Oke, coba baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, bagus. Ada yang tahu terjemahnya? Oke, coba Wendy. Terjemahan dari ayat Ali Imran 104 yaitu hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang pada yang munkar. Mereka lah orang yang beruntung. Dari kata kunci ayat tersebut yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam pertemuan kita yang lampau, kita sudah bahas tentang apa sebenarnya dasar kewajiban dakwah. Ternyata dakwah itu adalah tugas kita semua, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan judul unsur-unsur dakwah. Ya, unsur itu bahasa lainnya adalah komponen. Nah, dakwah itu memiliki unsur, ya. Siapa yang tahu di antara unsur-unsur dakwah? Coba Ainun, apa saja? Unsur dakwah yaitu da'i, Da'i. mad'u, wasilah, maddah, wasilah dan thariqah. Ya. Nah, tadi benar apa yang dijawab oleh Ainun. Yang pertama, bahwa dakwah itu unsur yang sangat mendasar adalah da'i, ya, atau subjek atau pelaku dakwah. Nah, bila kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 125, di situ Allah menyampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar menyeru ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat itu Allah memerintahkan ajaklah manusia tanpa menyebut siapa yang akan melakukan itu. Dalam hal ini bahwa setiap kita yang kemudian kita punya kemampuan, kita punya ilmu untuk mengajak manusia ke jalan Allah, itu kita diperintahkan Allah untuk melakukan dakwah. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa yang pertama menyeru manusia ke jalan Allah itu Allah sendiri. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menurunkan ayat pertama kepada Nabi, kan Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan Nabi, mengajarkan manusia, ya, tentang apa yang tidak mereka tahu. Artinya apa? Bahwa dai yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat apa Allah menyeru manusia? Lewat kitabnya, lewat nabi dan rasul. Nah, jadi yang menjadi dai yang utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah para nabi dan rasul. Makanya di dalam Al-Qur'an juga kita bisa baca, ya, bahwa Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul,
sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Artinya apa? Bertabligh atau berdakwah itu diantara tugasnya para rasul, ya, untuk menyampaikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah para ulama, para kiai, para ustaz, ataupun orang yang memiliki ilmu tentang agama Islam. Mereka punya tanggung jawab untuk menyeru manusia kepada kebenaran, mengajak manusia kepada jalan Islam. Nah, di samping itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran, itu juga disebut wal takum minkum ummah. Kalimat wal takum minkum ummah itu mengindikasikan bahwa harus ada sekelompok orang. Berarti dakwah itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pribadi sebagai da'i, ya, tetapi da'i itu bisa dalam cakupan sebuah kelompok masyarakat atau suatu organisasi dakwah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu bisa dilakukan secara pribadi dan bisa dilakukan berkelompok atau berjamaah. Nah, yang kedua, dasar fundamental daripada unsur-unsur dakwah itu adalah mad'u. Kalau tadi da'i adalah subjek atau orang yang menyeru kepada jalan Allah, kalau mad'u apa? Objek, orang yang menjadi sasaran. Siapa saja objek dakwah? Coba, Rian. Dari seluruh kalangan dari Semua manusia, jadi semua manusia, dari anak-anak, remaja, dewasa, yang lansia. Oke. Jadi yang menjadi target sasaran daripada seruan dakwah itu sebenarnya bukan hanya orang Islam saja, ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Allah mengutus para nabi dan rasul itu untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa tidaklah aku utus engkau melainkan untuk semua manusia. Artinya, baik bagi setiap muslim yang sudah taat beriman kepada Allah ataupun kepada orang yang belum menerima Islam. Nah, semua mereka itu adalah objek daripada dakwah. Bagi yang belum tahu dari Islam, datang dakwah itu memberi pengetahuan bagi mereka, membuka jalan hidayah agar mereka menerima Islam. Bagi kita yang sudah menerima Islam sebagai agama, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dakwah itu untuk mengingatkan. Karena kadang kecenderungan kita manusia itu kan menyimpang dari aturan. Maka dakwah mengingatkan. Makanya salah satu kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang ketiga, unsur dakwah yang fundamental, yang mendasar dalam kegiatan dakwah itu berkaitan dengan materi atau maddah ad-dakwah, ya. Artinya pesan apa yang akan dibawa atau disampaikan oleh seorang dai tentu merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama atau materi utama yang akan disampaikan. Kira-kira dari Al-Quran dan hadis itu apa saja materi secara garis besar yang akan disampaikan? Ada yang tahu? Coba, Aiman. Salah satunya tentang ibadah. Ibadah, oke. Kesadaran, Ya, bakti kepada kedua orang tua. itu paham, termasuk akhlakul karimah gitu ya. Selain itu apa lagi? Tentang apa? Tentang perintah dan larangan. Perintah-perintah dan larangan Allah. Abi? Masalah hukum, Ustaz. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Muamalah, Tentang riba. tentang hukum riba, apalagi. Jadi yang disampaikan itu benar. Jadi begini, pesan mendasar daripada Al-Quran kemudian hadis, yang pertama itu soal akidah, soal tauhid, ya, soal iman. Maka materi dakwah yang
mendasar itu berkaitan dengan tauhid. Bagaimana seseorang itu mampu meyakini Allah sebagai Tuhan. Dia bisa melakukan ibadah hanya kepada Allah. Bagaimana aturan-aturan ibadah syariat itu, itu disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Begitu juga dengan yang ketiga berkaitan dengan akhlakul karimah. Jadi maddah atau materi dakwah itu mencakup pertama berkaitan dengan akidah, tauhid, iman. Yang kedua berkaitan dengan ibadah, syariat. Yang ketiga berkaitan dengan akhlak muamalah. Nah, jadi Al-Quran, hadis yang disampaikan kepada para mad'u itu tidak akan keluar daripada isi yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Seperti itu. Kemudian yang keempat, unsur fundamental dakwah itu yang berkaitan dengan thariqah atau disebut dengan metode dakwah. Nah, itulah ayat tadi yang kita bacakan dalam surah An-Nahl ayat 125 bahwa di dalamnya ada 3 metode. Siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Fitri bisa? Bisa? Tidak bisa? Oke, coba Wendy. Ada 3 poin yang disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama itu tentang hikmah, yang kedua cara yang baik, dan juga berdebat dengan cara yang berbeda. Yang pertama dakwah bil hikmah, yang kedua dakwah bil mau'izatil hasanah, yang ketiga mujadalah allati hiya ahsan. Dalam menyampaikan dakwah ternyata bukan soal benar atau salah yang kita sampaikan, itu ya juga, tetapi ada yang lebih penting lagi, karena ketika kebenaran itu tidak disampaikan dengan cara yang baik, bisa jadi seseorang akan menolak apa yang kita sampaikan. Tetapi bila kebenaran itu, bila materi dakwah kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, maka kemungkinan besar dia akan mau menerima. Makanya penting sekali, di samping kita memahami tentang materi dakwah, kita juga bisa menyesuaikan metode apa yang tepat yang kita gunakan terhadap orang yang menerima dakwah. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan, akan berbeda cara kita berbicara, misalkan dengan orang alim, dengan orang awam itu berbeda, pendekatannya berbeda. Makanya dalam ayat 125 surah An-Nahl itu disebut metode dakwah yang pertama, cara menyeru kepada Allah itu bil hikmah, dengan bijaksana. Kepada siapa kita pakai? Kepada orang mungkin berilmu, ya, orang yang sudah punya pengetahuan, orang yang punya ilmu, mereka yang cerdas, itu pendekatan dakwahnya bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua adalah mau'izah hasanah, antara orang alim dengan orang awam. Orang yang kelompok yang berada di pertengahan disebut dia ini orang pandai, tidak juga. Dibilang orang yang awam sama sekali tidak paham agama sedikit pun juga tidak. Nah, orang yang berada di pertengahan itu pendekatannya adalah mau'izah hasanah, artinya memberikan pengajaran, penyampaian materi dakwah itu dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga dengan mujadalah allati hiya ahsan. Ada kalanya kita akan berhadapan dengan orang yang senang berdebat tentang perkara agama misalkan. Maka ketika kita memilih jalur mujadalah, diskusi, seminar, kemudian dalam bentuk berdebat, dialog, maka berdebatlah kata Allah, mujadalah allati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, 3 hal ini menjadi salah satu bentuk metode. Dan di dalam Al-Quran banyak metode dakwah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ada bentuknya metode kisah. Kita bisa baca dalam Quran bagaimana kisah umat terdahulu, bagaimana kehancuran umat terdahulu dikarenakan kedurhakaannya kepada Allah. Ada metode dengan misalkan memberikan satu gambaran terhadap perbuatan dosa yang dilakukan, ya. Jadi berbagai metode.
bisa dengan bil lisan, ketika misalkan Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, bagaimana beliau berdialog dengan Fir'aun, itu kan dengan lisan, dakwah bil lisan. Kemudian bagaimana pula misalkan Nabi itu melakukan dakwah bil kitabah, mengirimkan surat kepada para raja pada masa Rasul, ya. Nah, Nabi Sulaiman juga begitu, ketika mengajak Ratu Bilqis, ya, pemimpin negeri Sabak waktu itu untuk menerima tauhid, maka beliau mengirimkan surat. Nah, jadi dengan bil kitabah, dengan menulis buku, buletin, jurnal dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga dakwah yang dilakukan dalam bentuk bil hal, dengan aksi nyata, dengan tingkah laku. Karena memang dakwah dengan perbuatan ternyata lebih efektif. Kenapa? Karena seseorang akan bisa melihat, mendengar, dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang dai. Makanya dengan menjadi tauladan, sebagaimana Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, bahwa beliau itu adalah sebaik-baik tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Karena terkadang kita tidak selalu menerima apa yang diucapkan orang, betul ya? Kadang kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan orang. Karena banyak orang yang bisa berbicara baik, berbicara manis, berbicaranya ideal, tapi dalam praktek perilaku sehari-hari tidak seperti itu. Maka seseorang akan lebih yakin bila apa yang diucapkan itu dibuktikan dengan amal, dilakukan dengan perbuatan. Nah, jadi ada dakwah bil hal, dakwah dengan metode melakukan atau mengimplementasikan apa yang seharusnya kita lakukan. Baik, saudara, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kita bahas tentang unsur dakwah, baru sampai di metode. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah wasilah ad-dakwah, atau dikenal dengan media dakwah. Kalau dahulu dengan lisan, secara verbal, Nabi dan Rasul langsung menyampaikan ajaran Allah itu kepada umatnya dengan ucapan, kemudian berkembang dengan tulisan, ya, tulisan surat ataupun dengan buku, dengan koran, dengan buletin dan segala macam. Tapi hari ini kalau kita perhatikan, media dakwah itu akan selalu berkembang. Salah satu yang cukup signifikan memberi dampak bagi perkembangan dakwah hari ini adalah dengan media sosial. Coba, siapa contohnya yang tahu dengan media sosial apa kita gunakan untuk menyampaikan dakwah itu? Dengan apa? Dengan Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, apalagi WhatsApp, banyak lagi yang lain. Tetapi setiap media itu ada plus minusnya, ya. Tidak akan sama antara bertemu secara langsung dengan seorang dai atau hanya sekedar menonton videonya, ya. Makanya sebagai aktivis dakwah ataupun calon-calon aktivis dakwah, calon-calon para dai, kita juga harus bisa menempatkan diri ataupun memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi yang tepat dan kepada orang yang tepat. Nah, oleh karena itu, kelima unsur dakwah ini mesti disinergikan, mesti diramu, dibuatkan semacam planning dakwah agar kita bisa memilih dai yang tepat terhadap mad'u yang cocok, yang pas dengan materi, metode, dan media yang tepat. Oke, baik saudara, itulah materi kita pada hari ini. Kita cukupkan dan kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.